Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Hidup dalam Kasih, terambil di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika dia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Hidup dalam kasih adalah perintah Tuhan Yesus kepada kita. Kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Melalui kasih kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara kita dengan Tuhan, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Paulus menyadari bahwa kasih dibutuhkan untuk membangun kehidupan baru. Ada dua hal penting cara kita dapat mewujudkan kasih itu. Yang pertama, di dalam Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Rasul Paulus memerintahkan jemaat yang ada di Roma untuk memperhatikan natur atau sifat kasih, yaitu tidak berpura-pura menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang kedua, mereka diperintahkan untuk saling mengasihi sebagai saudara. Di ayat yang ke-10, Paulus menasihati jemaat Tuhan untuk hidup dalam kasih yang benar, kasih yang tidak dapat dipaksakan, tulus ikhlas, tidak munafik, dan tidak berbuat jahat. Rasul Paulus mengingatkan kepada seluruh jemaat bahwa kasih itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dibangun di dalam kekeluargaan, di ayat 11-15. Adapun prinsip yang diperlukan untuk menentukan hubungan dengan sesamanya, yaitu kerukunan di dalam suatu hati dan pikiran yang tertuju kepada Kristus atas hidup manusia, di ayat 16-21. Melalui bacaan ini kita belajar untuk menyatakan hidup baru melalui tindakan nyata. Berbuat kasih merupakan pernyataan sebagai wujud syukur karena kita telah menerima hidup baru. Kita pun dapat melakukan hal baik serta menjauhi hal-hal yang merusak nilai kasih. Mari kita hidup melayani Tuhan dengan sesama. Apabila tidak didasari dengan kasih, pelayanan kita untuk Tuhan tentunya akan sia-sia. Hidup dalam kasih bukanlah suatu tuntutan yang berat, hanya saja ketika kita belum melakukan kasih yang benar, kita perlu berdoa agar Tuhan memampukan kita hidup saling mengasihi. Selamat pagi, selamat beraktivitas Tuhan untuk kita semua. Shalom.